Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nur Hanifah Rahmah, NIM 2024 10 10 10 83 dari kelas Sistem Basis Data A. Nah, di sini saya akan menjelaskan tugas dari modul praktikum Sistem Basis Data, Select dan Order By. Langsung saja pada nomor 1 diminta select untuk menampilkan daftar semua supplier dari tabel supplier dan tampilkan daftar semua customer dari tabel customers. Ya, yang pertama ini select bintang from suppliers dan select bintang from customer. Di mana select bintang ini berfungsi untuk menampilkan semua tabel atau kolomnya. Dan yang diminta tadi kan tabel suppliers. Jadi kita tulis from suppliers dan tabel customer jadi from customer. Di ini. Nah, ini dia menampilkan semuanya yang ada di tabel suppliers. Selanjutnya, select sebagian kolom diminta untuk menampilkan ID produk, nama produk, harga, serta stok dari tabel products, dan menampilkan ID supplier, nama perusahaan, asal negara, serta contact person dari tabel suppliers. Oke, di sini yang diminta tadi produk ID-nya, produk name-nya, unit price, units in stock dari tabel produk. Jadi, ini diminta buat nampilin sebagian kolomnya aja yang diminta, kolom yang diminta dari tabel products. Sama seperti ini juga, from supplier juga kayak gitu. Contact person gitu kita anggap phone, nomor telepon. Nah, selanjutnya alias diminta untuk menampilkan ID produk, nama produk, harga, serta stok semua barang dagangan dengan nama kolom ID prod-nya sesuai nama kolom asli, harganya diminta menjadi stok BRG dari tabel produk. Nah, ini produk ID-nya, dia tadi diminta aliasnya untuk jadi ID prod, product name sama, tetap unit price-nya jadi harga, dan unit in stock-nya jadi stok BRG. Sama aja langsung. Nah, ini sesuai tadi yang diminta, telah diubah. Selanjutnya, tampilkan ID supplier, nama perusahaan, asal negara, serta kontak person semua supplier dengan nama kolomnya sesuai, nama perusahaannya jadi nama PRSH, asal negaranya sesuai, tetap, dan kontak person-nya itu jadi kontak person. Nah, supplier, company name tadi jadi nama PRSH, nama perusahaannya, sama country-nya jadi asal, dan contact person tadi phone jadi contact person. Terang aja, please. Nah, ini. Oke, lanjut. Kita ke penggabungan kolom. Menampilkan ID supplier, nama, serta alamat supplier dari tabel supplier. Yang diminta alamat suppliernya ini digabungin terdiri atas address, city, dan counter yang dipisahin dengan koma. Oke, jadi tadi dia minta supplier ID, contact name, dan alamat ini dia pengen address, city, sama country-nya digabungin dan dipisah dengan misalnya koma. Kita run aja. Nah, ini address-nya, koma, city-nya London dikomain, lalu selanjutnya baru country-nya diubah jadi alamatnya. Selanjutnya, tampilkan nama lengkap dan alamat lengkap employee dari tabel employee. Nama lengkapnya terdiri atas first name, last name yang dipisahkan spasi, dan alamat lengkap terdiri atas address, city, dan country yang dipisahkan koma. Jadi di sini ada dua hal yang digabungin. Yang pertama dia minta nama lengkap, buat title, first name, sama last name-nya digabungin dan dipisahnya dengan spasi saja. Lalu alamat lengkap dia minta address, city, dan country seperti yang di atas tadi dipisahin dengan koma. Nah, kayak gini. Title-nya, first name-nya, dan last name-nya dipisah dengan spasi, dan alamatnya dipisah dengan koma. Selanjutnya, modifikasilah kode E dengan mengubah format tanggal menjadi bulannya jadi angka, harinya jadi angka, dan tahunnya jadi angka 4 digit. Oke, ini kodenya. Cuma dia minta pada soalnya buat format tanggalnya ini diubah jadi ini angka buat harinya buat harinya dia buat bulannya dia angka, harinya dia angka, dan tahunnya dia digit. Lalu
sama berlaku buat yang tabel sekarangnya juga formatnya sama. Di mana angka sama tahunnya 4 digit. Terus abis itu lanjut lagi, modifikasilah kode E dengan mengubah format tanggal menjadi bulannya angka, harinya nama, dan tahunnya angka 2 digit. Nah, ini sama kayak yang tadi, cuma dia mintanya bulannya angka, harinya ini nama. Dan tahunnya cukup 2 digit saja. Berlaku yang sama juga buat yang tabel sekarang ya. Dia angka, hari, dan tahunnya 2 digit. Kita run aja. Nah, ini harinya jadi nama. Oke. Lanjut, sekarang selisih tanggal. Tampilkan ID pegawai, tanggal lahir, tanggal mulai kerja, serta usia pada saat masuk perusahaan. Tadi dia minta ID kerja, tanggal lahir, sama tanggal pas masuk kerja. Terus dia minta usia pada saat masuk perusahaan. Nah, di mana fungsi H ini dia berfungsi untuk mengurangi. Jadi, si hire date pas dia masuk kerja sama dikurang umur dia pas birthday-nya, lahirnya. Jadi itu usia dia pas masuk kerjanya. Nah, kenapa di sini ada extra clear from? Itu digunain buat kita hanya memilih yang keluar pada tabel usia saat kerja ini cukup tahunnya saja, umur dalam tahun saja. Nah, ini jadi usianya tahun aja yang keluar. Oke, selanjutnya tambahkan ID pegawai, tanggal mulai kerja, tanggal sekarang, serta masa kerjanya sampai saat ini. Ini employee ID-nya, hire date-nya, terus dia minta tanggal sekarangnya, ini date tanggal sekarang, dan dia minta masa kerjanya dia tuh sampai saat ini berapa lama. Sama kayak tadi, fungsi H untuk mengurangi, jadi tanggal sekarangnya dikurang pas dia masuk kerjanya. Seperti biasa dia ekstrak, cukup tahunnya aja. Nah, ini. Ya, lalu selanjutnya menampilkan nilai order ID, quantity, unit price, serta nilai kuantitinya dikali unit price dari tabel order details. Dia minta order ID, quantity, unit price, dan quantity kali unit price buat jadi nilai stoknya. Tapi kenapa ini kuantitinya dipetikin? Jadi dari sananya, quantity ini tabelnya diawali dengan huruf kapital. Jadi di Pegatman ini untuk memanggil tabel yang diawali dengan huruf kapital itu harus dikasih petik terlebih dahulu. Kalau nggak dikasih petik, tabel ini nggak akan terpanggil. Jadi itu fungsinya kenapa sama kita dipetikin. Lalu selanjutnya tambahkan ID produk, harga per unit, jumlah yang sedang dipesan atau units on order, serta nilai barang yang sedang dipesan dari tabel produk. Produk ID-nya, ini unit price-nya, harganya, ini yang sedang dipesan, sama dia minta harga nilai barangnya yang sedang dipesan. Berarti kan nilai barangnya tadi unit price dikali sama barang yang sedang dipesannya berapa. Itu jadi nilai barang yang dipesan. Nah, ini 19 kali 40 kan 760 dan seterusnya. Oke. Selanjutnya order by ini disuruh untuk ditampilkan semua nama produk dan jumlah yang diorder. Ditampilkan berdasarkan produk yang paling sedikit diorder. Tadi disuruh nampilin nama produknya dan produk yang dipesannya berapa. Tapi dia minta produk yang dipesan ini buat nampilin produk yang paling sedikit diordernya. Jadi di sini kita ada fungsi ascending. Order by-nya ini maksudnya diminta untuk mengurutkan perintah mengurutkan si tabel ini dari yang paling ascending ini dari yang paling kecil naik buat ke yang paling besar. Jadi nah ini naikkan dari 0 dia naik ke 10, 20, 30, 40 dan seterusnya. Jadi ascending ini naik
Nah, sebenarnya nggak pakai sending pun juga nggak apa-apa karena defaultnya order by ini udah naik. Tuh, sama kan. Oke, selanjutnya tampilkan last name, first name, dan nama bekerja dari employee terurut berdasarkan huruf depan nama belakang yang paling besarnya. Jadi minta dari yang paling besar tapi nama belakangnya. Ini last name-nya, first name, terus tadi kan masa bekerjanya kayak di atas. Nah, dia minta last name-nya dari yang paling besar. Jadi, descending ini fungsinya mengurutkannya dari yang paling besar turun ke yang paling kecil. Oke, kita run aja. Nah, ini dari S, P, L, K, F, D, C, B turun terus kan. Oke, selanjutnya sorting 2 kolom. Di mana disuruh ditampilkan nama produk, harga, dan harga yang telah diberikan diskon 25%. Lalu tampilkan berdasarkan nama produk dan harga realnya yang paling mahal. Oke, ini dia minta buat nama produknya, harganya, lalu harga setelah kena diskon 25%. Jadi harganya dikali 0,75 harga diskon. Lalu di perintahnya tadi kan dia minta buat nampilinnya nama produknya dan harga realnya yang paling mahal. Jadi unit price-nya diurutin dari yang paling tinggi, karena descending ini kan dari yang paling tinggi turun ke yang paling kecil, lalu product name-nya ascending. Kita run aja. Nah, ini unit price-nya, harga realnya dari yang paling mahal, 263, 123, 97, 81, dan selanjutnya. Dan product name-nya dari yang paling kecil naik ke yang paling tinggi. Ya, jadi sekian penjelasan model praktikum sistem basis data select dan order by. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.